Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu, serta nikmat teknologi yang luar biasa di zaman sekarang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menjaga akhlak, lisan, dan perbuatan baik di dunia nyata maupun di setiap keadaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Rayani Ramadan dari kelas 12-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang tercantum dalam materi kelas 12 pada semester 2, yaitu cerdas dan bijak dalam bermedia sosial, yang berjudul Antara Peluang dan Tanggung Jawab. Teman-teman dan sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial dalam kehidupan remaja saat ini. Tanpa kita sadari, media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup remaja. Bangun tidur, hal pertama yang kita cari adalah handphone. Saat istirahat sekolah, kita membuka media sosial. Bahkan sebelum tidur pun masih sempat scroll layar handphone. Media sosial ini lahir hampir di setiap aktivitas kita, seolah-olah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Lewat media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh, mencari informasi pelajaran, mengikuti berita yang sedang viral, hingga mengekspresikan diri dan menunjukkan kreativitas. Nah, media sosial ini juga sering menjadi tempat kita mencari hiburan ketika merasa bosan atau lelah. Oleh karena itu, tidak heran jika media sosial disebut sebagai kebutuhan penting bagi remaja di era digital pada saat ini. Namun teman-teman sekalian, di balik semua kemudahan itu, ada tanggung jawab yang besar yang sering kali kita lupakan. Dengan satu klik dan satu kali share, sebuah informasi bisa menyebar sangat cepat, bahkan bisa viral hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar di media sosial itu benar, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Islam adalah agama yang tidak pernah menghalangi umatnya untuk maju dan mengikuti perkembangan zaman. Islam justru mendorong umatnya untuk berpikir, belajar, memanfaatkan ilmu pengetahuan, serta teknologi sebagai sarana kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ya'til liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Maka dalam menggunakan media sosial, kita juga harus menggunakan akal dan hati, bukan hanya perasaan sesaat, emosi, ataupun sekedar ikut-ikutan tren agar terlihat keren dan viral. Nah, teman-teman yang saya banggakan, media sosial ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dampak positifnya yaitu media sosial dapat menjadi sarana belajar dan menambah wawasan kita. Kita bisa menemukan konten edukatif, motivasi, ceramah singkat, serta informasi yang bermanfaat. Media sosial juga bisa menjadi sarana dakwah, di mana satu unggahan kebaikan dapat menginspirasi banyak orang. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Kita sering melihat berita bohong atau hoaks yang disebarkan tanpa dicek kebenarannya. Ada komentar kasar, saling menghina, perundungan di dunia maya, bahkan fitnah yang bisa merusak nama baik seseorang. Semua itu sering terjadi hanya karena jari-jari yang terlalu cepat menekan tombol kirim dan share. Tidak sedikit pula remaja yang merasa minder dan tidak percaya diri karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya.
Jika hal ini dibiarkan, media sosial justru dapat merusak mental dan akhlak generasi muda. Nah, karena itu, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas dalam menyikapi informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sebelum kita membagikan sebuah informasi, kita diperintahkan untuk meneliti dan memastikan kebenarannya. Jangan sampai karena satu unggahan, kita justru menyakiti orang lain dan menimbulkan dosa bagi kita sendiri. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, termasuk yang kita tulis di media sosial, semuanya dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang artinya, seorang muslim yang baik adalah yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman sekarang, lisan dan tangan bukan hanya saat berbicara secara langsung. Lisan dan tangan juga berarti komentar yang kita tulis, status yang kita unggah, serta konten yang kita bagikan di media sosial. Jari-jari kita bisa menjadi sumber pahala jika digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa jika digunakan untuk menyakiti orang lain. Nah, teman-teman sekalian, sebagai remaja muslim, kita harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Nah, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, berbagi ilmu, menyebarkan pesan positif, dan saling menyemangati. Nah, kita harus menghindari menyebarkan kebencian, hoaks, dan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita juga jangan mudah terpancing emosi saat kita berkomentar. Jangan merasa paling benar, karena ingatlah bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tetapi adab dan akhlak harus tetap dijaga, karena dunia maya ini bukanlah dunia tanpa aturan. Apapun yang kita lakukan di media sosial itu tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga kita semua mampu menjadi generasi muda yang cerdas dalam bermedia sosial, kuat dalam iman, bijak dalam bersikap, dan mulia dalam akhlak. Semoga media sosial benar-benar menjadi sarana kebaikan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauhkan kita darinya. Baiklah, sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.